Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gembrang ya, kepanasan, kelaparan, tapi udah makan lontong. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah telah selesai semua dari tingkatan TPA sampai ke Salafiyah sampai SDI. Alhamdulillah semuanya itu adalah merupakan kejerihan kita, merupakan kesemangatan orang tua. Nah, itulah anak-anak kita yang akan menghantarkan kita nanti apabila kita meninggal dunia. Anak-anak yang soleh lah yang bisa namanya menghantarkan orang tuanya. Dari sekarang anak-anak kita didik, dari kecil kita didik, insya Allah nanti dewasa kelak akan selalu mendoakan orang tuanya apabila orang tuanya sudah meninggal dunia. Apabila orang tuanya sudah meninggal dunia. Kalau anak dari kecil sudah kita didik di dalam agama, insya Allah tatkala anak tersebut sudah dewasa, anak tersebut sudah meningkat ke atas, maka apabila orang tuanya meninggal dunia adalah anaknya setelah dicabut oleh malaikat Ajrail nyawanya, orang tuanya dihantarkan oleh anak-anaknya. Yang pertama, anaknya menghantarkan melalui telinganya, ditalkinkan la ilaha illallah. Itu orang tua anaknya tuh. Kemudian anak yang satu lagi dengan membaca Yasin, dihantarkan lagi orang tuanya. Kemudian yang terakhir di ujung kaki seorang anak tersebut membaca Tabarakal atau membaca surat Ar-Ra'd. Tatkala orang tuanya terakhir meninggal dunia, dihantarkan oleh anaknya yang tiga menjadi husnul, bahagia. Sebenarnya kita harus senang kepada anak-anak yang bisa membaca Al-Quran, membaca bahasa Arab, membaca sholat, membaca Al-Quran, segala macam bisa. Kita pun merasa bahagia, bahagia sebab yang namanya ilmu, al-ilmu rafi'ul maqam, ilmu tinggi derajatnya. Batirul hijab sulit diambilnya. Ada yang dari kelas TK sampai Salafi belum bisa, mungkin belum dapat petunjuk barangkali. Ada yang begitu, ada. Bukan saya mau baguskan di pelajaran di dunia saya, pokoknya bisa semua. Ada yang kagak bisa juga, ada yang kagak bisa. Karena kalau dilihat gurunya lu semangat banget ngajar, ternyata muridnya leha-leho begitu aja. Kemudian batirul hijab wala yurafil manam, ilmu nggak bisa didapat dalam impian. Sekalipun tuh anak kita ngimpi semalam diajarin dengan orang yang berjubah panjang, dengan jenggot yang panjang, pas diajarin ilmu nahu, diajarin kitab-kitab bisa, pas bangun nggak bakalan bisa. Ilmu didapat bukan dari impian. Ilmu innamal ilmu bita'allum, ilmu didapatnya dalam belajar. Kemudian wala yurisul abu, nggak bisa diwariskan oleh ayah, sekalipun ayahnya seorang kiai, sekalipun ibunya seorang kiai, seorang ustadz, kalau memang tidak mau belajar, tetap dia akan menjadi orang yang berilmu. Kalau misalnya anak kiai nggak mau belajar, nggak jadi tanggungan dia menjadi orang yang berilmu. Makanya wala yurisul abu, nggak bisa diwariskan oleh ayah. Sekalipun ayahnya tukang dagang, sekalipun ayahnya tukang tani, sekalipun ayahnya tukang segala macam, maka kalau dia semangat untuk belajar, insya Allah jadi. Makanya saya semangat yaitu mendirikan SDI udah hampir 3 tahun nih, hampir 3 tahun saya semangat. Saya mengingatkan kepada ibu atau bapak, karena mencetak anak di zaman sekarang itu susah Pak, susah. Tapi kalau dicetak semenjak kecil,
anak tersebut semenjak kecil seperti dalam kitab Akhlak lil Banin, seperti sebuah pohon yang mana apabila pohon tersebut bengkok, kalau masih kecil mah bisa dilempengin, tapi kalau sudah dewasa jangankan dilempengin, susah, ditarik susah, segala macam susah. Jadi mumpung masih kecil, anak tersebut didik di dalam agama. Insya Allah lurus. Bukan ibu cuma misalnya di TPA udah keluar, udah sekolah di TPA-nya ini, itu cuma bisa doa-doanya aja Bu. Untuk hukum agamanya jenjang kepada yaitu ke kelas 1 dinia, 2, 3, 4 sampai keempatnya ke salafi, kelimanya ke salafi. Jadi ibu mengetahui, coba tanya anak ibu yang kemarin semester di salafi, hukum zakat fitrah diterangin, hukum mengurus jenazah dibilangin, puasa dibilangin. Jadi bukan cuma di TPA saja, nanti anak dididiknya sampai salafi itu akan mengetahui tentang ilmu agama. Kalau anak sudah mengerti di dalam ilmu agama, ibu nggak susah lagi untuk mengurus anak, sebab anak tersebut sudah tahu akhlak, dibelajarin akhlaknya. Kadang-kadang saya ngajarnya akhlak lil banin nih, adabul manzili, adab di rumah. Kalau di rumah nggak boleh ngelek sama adeknya, ketawa pada bu anak-anaknya. Ngapa? Ini mah gua, saya katanya ngelek, pada ketawa. Nggak boleh menutup pintu dengan secara kencang tuh. Kadang-kadang suruh nyuci piring kita kagak mau, udah hanya gabruk tuh pintu. Bagi duit kadang-kadang minta duit, orang dibagi, gabruk tuh pintu. Akhlaknya diajarin tuh, kagak boleh begitu. Anak sekarang jangankan istilah kata dengan orang tua, sama guru saja zaman sekarang memakai ngelawan. Dia yang meningkatkan, meninggikan derajatnya, tapi guru kadang-kadang dilawan. Kalau di sekolah umum, makanya di sekolah agama mah anak tersebut dididik. Makanya ini yang salafi saya nggak coret lulusnya, lulus semua. Tapi kalau misalnya mau belajar di mana silahkan, tapi jangan anak saya sampai putus. Kalau misalnya dia masih kelas 5, tolong teruskan, sayang pelajarannya, sayang pelajaran. Karena kalau keluaran dari sini, mual saya bangga keluaran dari sini yang mencar kemana-mana jadi nomor 1, dulu di sini paling begonya, pas pindah tempat lain jadi ketua kobong, yang padahal paling begonya atau di sana jadi ketua kobong. Jadi di sini ini adalah dasar mencari ilmu. Ibu mau pindahkan kemana silahkan, ibu mau pindahkan pesantren mana silahkan. Anak tersebut sudah bisa mencaret kitab kuning, kitab botak, kitab gondol. Jadi dasarnya dari sini. Nanti ibu jangan cuma sampai di TPA. Kadang-kadang begini di salafi bu, udah lulus temennya kadang-kadang udah enggak nurutin temennya. Jangan sampai kayak gitu. Terusin belajar kitab belum tuntas, satu ganti kitab yang lain akan menyusul, supaya anak tersebut nanti apabila kelak dewasa bisa mengamalkan ilmunya. Hadirin sekalian saya hormati, mungkin hanya itu. Barangkali nanti biasanya untuk masuk dari dinia kami TPA yaitu pada tanggal biasanya habis hari raya 15 hari. Habis hari raya 15 hari masuk lagi. Jadi semuanya dari TPA, TK mungkin kalau misalnya ibu anak enggak naik, bukan berarti anak ibu disebodohin, tapi anak ibu disayang. Oleh karena itu, seperti ingat zaman COVID kemarin ya bu, kalau COVID di kemarin ibu pada libur sekolah, yang didik ibu itu bocah ada yang dijitak, ada yang dikeletak, itu bocah. Karena apa? Karena enggak sabarnya. Satu
ngurusin anak. Lah coba guru 60 tuh kata Bundung, 60 tapi diem aman kalau sama gurunya. Kalau orang tua ini kagak bisa, ini bisa jitak tok, bader banget tuh. Tidak ajarin lagi, orang bisa lagi jewer sama orang tua. Akhirnya kalau ada apa 5 tahun bocah ada yang kupingnya hilang, ada kepalanya hilang, saking gue kagak sabarnya. Jadi kita harus patuh menurut kepada perintah guru. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, dan juga mudah-mudahan menjadi kebanggaan daripada kedua orang tuanya, dan juga menjadi anak yang berbakti kepada negara, bangsa, dan agamanya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita doakan mudah-mudahan semua daripada anak belajar, baik guru-guru diniyah, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga guru-gurunya selalu istiqomah dalam menjalankan, menyebarkan agama. Ibu tahu sendirilah kalau diniyah itu ibu bayarannya berapa duit itu. Jadi tahu ya, ibu bayarannya berapa duit, gaji gurunya ada berapa, ada 8, saring berapa duit itu ke rumahnya. Kadang-kadang kan ada yang baru 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Namanya istiqomah. Rizki adalah hanya dari Allah. Rizki bukannya banyak, rizki yang penting adalah berkah. Makanya di dalam doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid, terus wa barakatan fir, bukan wa kasirotan, banyak rezeki, bukan. Yang penting wa barakatan fir, rizki, berkah di dalam rezeki. Kalau namanya berkah sedikit tapi cukup, enggak berkah numpuk-numpuk, rizki uang numpuk-numpuk tapi enggak berkah, selalu kurang. Oleh karena itu mari kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajmain. Ya mujibas salim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair, wa la tatana wa iyyahum min ahli dar, innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengambilan rapot di masing-masing kelasnya,